Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Mahkamah Agung atau MA mengabulkan gugatan soal Pilpres. Lantas, bagaimana hasil Pilpres 2019 dan nasib Jokowi Ma'ruf Amin? Apakah menguntungkan bagi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno? Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari menyebut bahwa hasil Pilpres 2019 sudah memenuhi prinsip konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan merespon putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon nomor urut 1 Jokowi Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula sebagaimana ditentukan oleh pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kata Hasyim melalui pesan singkat. Adapun pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Keempat, dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Menurut Hasyim Asyari, logika hukumnya, jika peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon, maka seluruh suara sah secara nasional adalah 100% dibagi dua paslon. Pembagian itu mengakibatkan satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain mendapat suara kurang dari 50%. Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada dua paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%. Hasyim mengatakan, formula pemilihan Pilpres 2019 berdasar ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemenang Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan tiga hal berikut. Yang pertama, mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum atau paslon memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional. Kedua, mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi atau paslon memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi. Dan tiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Tiga ketentuan tersebut adalah kumulatif, artinya tiga hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019. Adapun perolehan suara sah nasional, suara di 34 provinsi, dan suara pemilu di luar negeri
sebanyak 154.257.601 suara. Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin mendapat 85.607.362 suara atau 55,50%. Dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno memperoleh suara 68.650.239 atau 44,50%. Persebarannya, Jokowi Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Sedangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno unggul di 13 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Dengan demikian, menurut Hasyim Asyari, dapat disimpulkan bahwa hasil Pilpres 2019 telah memenuhi asas konstitusional. Sebab salah satu paslon mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, paslon memperoleh lebih dari 50% suara sah nasional, yaitu 85.607.362 suara atau 55,50%. Salah satu paslon juga mendapat suara sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Untuk diketahui, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Gugatan ini diajukan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, dan kawan-kawan. Dalam pertimbangannya, MA berpendapat KPU yang mengeluarkan PKPU nomor 5 tahun 2019 telah membuat norma baru dari peraturan yang berada di atasnya, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 2019. Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam pasal 416 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Adapun pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua jumlah suara sah secara nasional secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Menurut Hasyim Asyari, logika hukumnya, jika peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon, maka seluruh suara sah secara nasional adalah 100% dibagi dua paslon. Pembagian itu mengakibatkan satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain mendapat suara kurang dari 50%. Demikian juga perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Karena hanya ada dua paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%. Hasyim mengatakan, formula pemilihan Pilpres 2019 berdasar ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, pemenang Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan tiga hal berikut. Yang pertama, mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum atau paslon memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional. Kedua, mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi atau paslon memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi. Dan tiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Ketiga ketentuan tersebut adalah kumulatif, artinya 3 hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.